Oh, kalau nge-record tuh nggak bisa share screen, Des. Oh, bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anjani Kurniasa Putri dengan NIM 230210039. Mahasiswa angkatan 2023, seni rupa murni S1 dengan konsentrasi di KP di Universitas Negeri Semarang. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi nilai mata kuliah pengantar ilmu budaya di kelas 107 Rombaka Seni Rupa. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai pergeseran fungsi tariaka yang mula-mulanya menjadi ritual upacara adat menjadi pertunjukan hiburan oleh dosen pengampu Ibu Ratih Ayu Pratiwi Nindya dan Bapak Riza Istanto. Poin-poin yang akan saya sampaikan yang pertama ada mengenai latar belakang, yang kedua adalah definisi tari haka, yang ketiga jenis-jenis tarian haka, yang keempat adalah mengenai alasan pergeseran budaya, yang kelima bentuk perubahan, yang keenam dampak perubahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mengenai latar belakang. Nah, latar belakang sendiri itu yang pertama ada budaya. Kebudayaan sendiri itu merupakan ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Nah, kebudayaan itu suatu hal yang terus berlangsung dan belum berhenti pada titik tertentu. Menurut Ray Singer 2009, ilmu budaya adalah studi tentang bagaimana budaya membentuk dan dipengaruhi oleh interaksi sosial manusia. Ini mencakup analisis terhadap nilai-nilai, pengetahuan, keyakinan, kebiasaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan sistem simbolis yang membentuk suatu masyarakat. Nah, budaya sendiri itu adalah fenomena yang terus berkembang dan berubah, dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, namun tetap menjadi identitas khas suatu kelompok masyarakat. Nah, kebudayaan di dunia sendiri itu sangat beragam, karena di setiap negaranya itu pasti memiliki kebudayaan tersendiri. Salah satu budaya tradisional yang cukup dikenal oleh banyak masyarakat belahan dunia itu kesenian tradisional suku Maori, yakni tari Haka. Nah, tari Haka sendiri itu oleh suku Maori itu berasal dari Selandia Baru. Selandia Baru sendiri itu merupakan salah satu negara di dunia yang terletak di sebelah timur Australia. Salah satu suku yang cukup terkenal sekaligus penemu daerah Selandia Baru itu adalah suku Maori. Nah, menurut Mauwika 2015, saat ini tuh suku Maori telah dinyatakan sebagai suku asli Selandia Baru. Bahkan terdapat pernyataan bahwa sejarah Maori itu adalah sejarah Selandia Baru itu sendiri. Nah, suku Maori ini turut mengembangkan kebudayaan-kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Bahkan hingga saat ini itu suku Maori tetap mempertahankan kebudayaan lama mereka. Salah satunya itu tarian Haka itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi tarian Haka. Nah, tarian Haka itu adalah salah satu bentuk tarian tradisional yang berasal dari suku Maori, penduduk asli Selandia Baru yang sudah saya jelaskan tadi. Tarian ini tuh dikenal luas sebagai tarian perang yang menggambarkan semangat, keberanian, dan solidaritas para penarinya. Biasanya itu tarian Haka ditampilkan secara berkelompok dan lebih sering dilakukan oleh laki-laki. Meskipun kaum perempuan itu juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam beberapa konteks. Nah, tarian ini tuh melibatkan gerakan yang dinamis, ekspresi wajah yang intens, dan lantunan nyanyian atau teriakan yang penuh energi, sehingga menciptakan suasana yang kuat dan memukau. Nah, menurut
Faransya Fazril 2021. Tari Aka ini tuh nggak cuma sekedar tarian doang, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan persatuan yang sangat penting bagi suku Maori. Dalam sejarahnya, tari Aka itu digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya menjemput tamu, mengintimidasi musuh sebelum pertempuran, atau sebagai bagian dari ritual dan upacara adat. Nah, tari Aka ini tuh mengandung nilai filosofis yang mencerminkan hubungan erat antara suku Maori dengan warisan leluhur mereka, sehingga memiliki makna yang mendalam dan kaya akan sejarah. Nah, secara tradisional, Haka itu dilakukan untuk berbagai tujuan. Yang untuk tradisionalnya itu untuk menyiapkan perang, merayakan pencapaian, dan menyambut tamu. Untuk sekarang ini tuh Haka sering ditampilkan dalam berbagai acara penting, misalnya pertandingan olahraga, pernikahan, dan pemakaman. Nah, jenis-jenis tarian Haka itu ada banyak. Dalam satu tarian Haka itu biasanya ada peru-peru. Peru-peru itu ada Haka perang yang dilakukan dengan menggunakan senjata. Tarian ini tuh dirancang untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian para prajurit. Peru-peru biasanya dipertunjukkan sebelum pertempuran untuk mengintimidasi musuh dan mengangkat semangat para pejuang. Terus yang kedua itu ada ngarahu. Ngarahu itu tarian Haka semi perang yang tujuannya itu untuk menguji kesiapan prajurit sebelum menghadapi musuh. Ini tuh lebih fungsinya sebagai latihan atau persiapan itulah dan membantu para prajurit mengasah kemampuan dan fokus mereka. Yang ketiga tuh ada Katuiwewe. Nah, Katuiwewe itu sebuah bentuk tarian Nonpara yang mengekspresikan berbagai emosi seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan. Nah, tarian itu sering digunakan dalam konteks sosial atau upacara untuk menandai momen penting dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, yang paling terkenal adalah Kamate. Nah, Kamate itu diciptakan oleh Teuro Baraha, kepala suku Ngati Toas. Itu sekitar tahun 1820-an. Nah, tarian Haka Kamate ini tuh menceritakan kisah pelarian Rauparaha dari pengejaran musuh dan kebangkitannya sebagai pemimpin besar suku Maori. Kamate itu telah menjadi simbol hak modern dan sering dipertunjukkan di berbagai acara termasuk pertandingan olahraga. Seperti contoh satu ini. The Party Maori. The Party Maori. Selain gerakan tarian, lagu atau nyanyian yang mengiringi Haka memainkan peran penting dalam penyampaian pesan. Nah, lirik atau syair yang disebut wayata atau puisi eh, Haka itu sendiri itu biasanya mengandung cerita tentang leluhur, peristiwa sejarah atau nilai-nilai budaya Maori yang disampaikan dengan puitis. Salah satu lirik ikonik dari Haka Mate adalah Kamate Kamate Kaora Kora yang artinya tuh aku mati, aku hidup. Nah, kayak misal contoh di video ini. Ono ngapoti it's six boats posts.
Tentunya saya akan mempresentasikan mengenai alasan pergeseran. Nah, alasan perubahan fungsi tari Haka oleh suku Maori dari ritual dan upacara adat menjadi sarana hiburan itu dapat disebabkan karena pergeseran zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dulu banget tari Haka itu digunakan sebagai medium untuk membangkitkan semangat sebelum pertempuran. Tapi seiring berkurangnya konflik bersenjata dalam era modern, fungsi ini tuh mulai mengalami transformasi. Sebagai upaya melestarikan budaya, masyarakat Mori itu mengadaptasi tariaka menjadi pertunjukan dan hiburan. Dengan tujuan itu untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya mereka ke khalayak yang lebih luas. Nah, tariaka itu tetap dipertahankan sebagai bentuk penyemangat dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, itu sering dilakukan sebelum pertandingan olahraga, terus misal sebelum terus juga sebagai simbol protes dalam pergolakan dan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil kayak video sebelumnya, serta dalam berbagai acara resmi dan seremonial. Nah, transformasi fungsi ini tuh memiliki dampak positif, terutama dalam meningkatkan apresiasi global terhadap budaya suku Maori. Tapi di sisi lain, perubahan ini juga mempengaruhi makna dan fungsi asli dari tarian Haka itu sendiri, yang dulunya lebih terfokus pada dimensi spiritual dan adat, dan itu menimbulkan tantangan dalam menjaga esensi budaya tradisional di tengah adaptasi modern. Karena dalam beberapa kasus juga suara tari Haka itu dijadikan MV musik, dan bahkan itu bukan eee, dari suku Maori itu sendiri. Nah, ini berhubungan dengan kayak tari Haka itu yang sering dijadikan daya tarik wisata, sehingga bentuk dan isinya itu disesuaikan untuk, menarik lebih banyak pengunjung dan khalayak. Nah, tari Haka itu, sebenarnya adalah salah satu tarian sakral suku Maori, yang akhirnya mengalami transformasi yang signifikan. Dulu banget itu tarian itu hanya ditampilkan dalam upacara adat khusus dan sebelum adanya pertumbuhan, sehingga memiliki makna religius yang mendalam. Tapi sekarang tarian Dhaka tuh sering dipentaskan dalam berbagai acara, termasuk acara wisata dan festival budaya. Soalnya yang eh, ini kan termasuk dalam cuman dialokasikan menjadi musik. Nah, bentuk-bentuk perubahannya itu eh, lumayan banyak sih, mulai dari kalau dulu itu gerakan tarian Haka tuh bersifat agresif dan penuh tenaga, termasuk hentakan kaki, pukulan dada, serta ekspresi wajah yang dramatis seperti mata melotot dan lidah menjulur. Gerakan tangan itu gemetar atau simbol taneruri, melambangkan esensi Haka sebagai ekspresi energi dan kekuatan spiritual. Terus kalau sekarang itu gerakannya Eee, emang tetap mempertahankan intensitas itu, tetapi telah disesuaikan untuk kebutuhan pertunjukan dan konteks non-perang. Variasi gerakan itu mencerminkan tema acara atau pesan yang ingin disampaikan, tuh. Terus yang, kedua itu dalam hal segi nyanyian. Kalau dulu itu lirik yang mengiringi haka atau wayata tadi,
itu mengandung pesan mendalam tentang leluhur, dewa, atau kisah kepahlawanan. Pesan ini disampaikan dengan nada ritmis yang tegas. Kalau sekarang itu liriknya bisa dimodifikasi, ya tujuannya untuk menyampaikan pesan modern atau tema acara. Tapi emang tetap berakar pada gaya ritmis tradisional. Kayak misalnya yang Kamatin tadi itu tetap mempertahankan popularitasnya dalam berbagai konteks modern. Yang ketiga itu mengenai kelompok penarinya. Kalau dulu haka tradisional itu dilakukan oleh laki-laki yang merupakan prajurit atau pemimpin. Perempuan itu biasanya nggak terlibat dalam haka perang karena mereka tuh udah punya tarian sendiri yang disebut poi. Kalau sekarang itu haka bisa dilakukan oleh pria dan wanita, baik dari kalangan Maori maupun non-Maori. Dalam banyak acara, partisipasi perempuan itu semakin diterima, yang mencerminkan inklusivitas budaya modern. Selanjutnya adalah mengenai dampak perubahan. Perubahannya tuh ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif itu ya diantaranya tuh meningkatkan apresiasi global terhadap budaya Maori, memperkenalkan tari Haka ke generasi muda, meningkatkan rasa bangga sebagai simbol nasional Selandia Baru. Tapi untuk perubahan negatifnya itu di antara lain resiko kehilangan makna spiritual dan filosofis asli dari tari Haka itu sendiri, dan juga komersialisasi karena tari Haka ini semakin dijadikan objek wisata yang dapat mereduksi nilai budaya tradisional dari tari Haka itu sendiri. Nah, kesimpulannya itu tari apa itu mencerminkan dinamika budaya Maori yang terus beradaptasi dengan zaman. Perubahan dari fungsi ritual ke hiburan itu nggak cuma memperluas pengaruh budaya Maori, tapi juga membawa tantangan dalam menjaga esensi tradisional. Penting untuk melestarikan nilai-nilai asli tariaka agar tetap relevan di era modern tanpa kehilangan makna spiritualitasnya. Gitu. Jadi seperti itu aja presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mengganggu Des. Gitu. Oh, iya, ayo. Sabar, Leng.